Konten saya adalah konten melawan narasi yang isinya disinformasi, picik, dan hoaks. Karena narasi Ku pahami lalu kata-kata kakak ini ya. Konten saya adalah melawan narasi yang isinya disinformasi, picik, dan hoax. Hoax itu bacanya bukan hoax. Kau pun. Jadi kan daripada aku naik darah, ku dengar lah dulu kan. Soalnya tadi tuh hampir aja dalam hatiku udah kayak gini tadi tuh kan, oi nang danak baruan, nama lawan baba mida. Udah sempat kupikir tadi kayak gitu, tapi aku dengar lah dulu ya, biar bijak sedikit kita. Nah, setelah aku dengar-dengar, aku mau nanya, kok kau matikan kolom komenmu? Padahal pengen kali aku silaturahmi. Kan bisalah kita duduk-duduk itunya sebenarnya. Jadi aku pun mau kasih tahu, kontenku pun yang berisikan melawan disinformasi, picik, hoax, dan membaca berita. Berita itu tidak hanya untuk dibaca. Setelah kita baca, kita simpan dalam kepala sehingga ketika kita menyampaikannya itu dari hati. Ya, hati itu juga butuh untuk kita pakai. Nah, aku ambillah satu macam kata-katamu itu, yaitu nggak boleh kita mereka tuh dapat duit dari mana, rezeki Allah yang kasih ya, gitu kan? Nih, ku tanya ya, pernahnya kau langsung bergabung dengan orang itu di kamp pengungsian? Pernahnya kau jumpa dengan orang itu di kehidupan nyata? Pernah langsung bergaul dengan mereka, tahu watak mereka, karakter mereka? Pernahnya kau rasakan itu semua? Kalau nggak pernah, aku takutnya kau pun penyebar hoax, kau pun penyebar disinformasi. Kenapa? Karena yang kau dapat itu hanya potongan-potongan berita online, yang mana kita tahu juga berita itu pun bisa saja manipulasi. Tahu nggak? Bahaya kan? Sedangkan kau bilang sendiri kalau kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Taunya kau? Makanya nih ku kasih tahu yang sebenarnya. Karena aku yang udah pernah di sana. Jadi ya, mereka itu punya uang. Mereka ini sebagai pengungsi yang susahnya minta ampun itu, tapi mereka punya uang, bisa beli HP harga 4 juta. Itu waktu aku masih di sana. Terus dia tiap hari ke video callan, dia ada kuota. Nih otak kita nih harus dipakai. Pengungsi yang jenis apa yang kayak gini gitu ya. Terus dia itu punya kuota, teleponan lah dia sama suaminya. Mencewek dia, bercinta, macam orang pacaran. Aku aja mau ku tengok, mau muntah, kata jijiknya aku lihat dalam hati aku, alah dah kau nggak mandi pula. Tapi ya gitulah. Terus tahu apa lagi? Waktu itu datanglah kami agak siang kan. Sebelum masuk ke camp itu duduk dulu kami di kedai kopi, karena di depan camp itu ada kedai kopi. Pas aku duduk situ mau briefing gitulah, aku tengok ada 2 orang laki ini minum kopi, dia nyantai nonton TV pula tuh. Jadi aku bilang, siapa tuh? Dibilang sama abang-abang kedai kopi itu kan, awaknya kak apa tiap ada pergi ketama ngiji, dibilang gitu kan. Orang tuh kak nggak paham lagi pada masuk dia. Ada pengungsi kayak gitu keluar dari camp duduk-duduk kedai kopi, ada. Aku kan cukup malas dengan orang yang pergi bilang berita disinformasi, picik, hoax, padahal dia sendiri nggak pernah mengalami. Habis itu dibawanya pula agama. Nih ya aku bilang ya, dalam muslim kita wajib menolong, gitu-gitulah tadi aku bilang kan. Gini aja, aku tuh kalau ngomong kan praktek aja. Cobalah kau bawa aja 10 orang ke rumahmu dengan watak mereka yang kayak gitu ya. Kita nih nggak mengejek orang tuh, memang watak dia kayak gitu. Jadi masa aku bilang pula dia yang enggak. Aku bilang pula kebalikannya, aku bilang lah dia berakhlak mulia baik. Kalau hampir semua kayak gitu, kau tampung aja lah 10 orang lu di rumahmu, biar angkat tangan kau nyerah, biar kau tahu aja. Ya, jadi sekarang ini kami itu paham kali. Nggak usah kau bilang pun udah banyak berserak berita. Bahkan pemerintah pun udah bilang ini adalah korban penyelundupan manusia, bla bla bla. Itu kami udah tahu. Cuman kami sudah tidak mau tahu. Apa yang membuat kami tidak mau tahu? Karena datangnya mereka tuh sekabupaten, banyak. Udah bisa dia bentuk satu kabupaten Rohingya dia sendiri di Indonesia nih. Itulah yang membuat kita tidak mau menerima. Sehingga kami sudah tidak mau tahu lagi, dia ini Rohingya korban genosida kah, ataukah orang Bangladesh yang menyusupkah? Karena udah nggak mungkin lagi kita pilah-pilah, kau Rohingya korban genosida ya? Ya, kau Bangladesh ya? Bukan. Praktek aja lah. Kalau ngomong tuh teknis. Jangan cuma taunya data. Data itu nggak ada gunanya kalau nggak kita terapkan dalam kehidupan. Data hafal kali tahun berapa sejarahnya, itu semua. Prakteknya itu yang penting. Jangan nanti kau bilang lagi kekuatan doa umat muslim adalah doa kepada Allah, doa orang terzalimi. Kau pikir kalau misalnya orang itu kita terima di sini, orang muslim di Indonesia ini dan seluruh agama ya, bukan orang muslim aja, nggak terzalimi kau pikir? Orang kita pun bisa berdoa, ya Allah betapa zalimnya ya Allah pemerintah kami ya Allah.
Kami kayak gini terbengkalai, makan gak makan, rezeki kami susah, kadang cari uang. Satu hari kami cuma dapat 10.000 ya Allah. Tapi pemerintah kami pilih kasih ya Allah. Praktek kan? Itu praktis namanya kan? Kau pikir gak bisa orang kita kayak gitu? Bisa kan? Jangan kau pikir asik doa orang itu aja. Kau pikir juga doa orang di sini. Jadi itu lucu juga aku lihat pun. Nah, kalau misalnya kita sudah menampung orang kebanyakan, itu sudah tidak wajar. Kalau sudah di luar batas kemampuan, itu pun tidak wajar. Dan satu lagi, kalau mengganggu negara kita sendiri, itu pun tidak baik. Kecuali negara kita makmur kaya raya, datangnya dalam jumlah sedikit, boleh kita tolong. Mau Kristen kah dia, Protestan kah dia, Katolik, Hindu, boleh, nggak usah bilang agama, boleh. Cuman kalau datangnya sudah dalam jumlah yang besar, mau apapun agamanya pun tolong angkat tangan, nggak mungkin lagi. Ini dua macam yang ku singgung. Satu macam kau bilang rezeki datang dari Allah, mereka nggak usah kita tahu dia dari mana. Itu nggak logis. Sebagai seorang pengungsi bisa main HP ya. Yang kedua, kau bilang doa orang Muslim dijawab oleh orang terzalimi. Doa orang Indonesia, apa kurang? Jadi gini, jangan kita tuh hanya pintarnya itu pintar data. Terus satu lagi, aku paling ingat kata-katamu itu gini, kata-katanya. Kayak gitu aja nggak paham kalian. Ini aku balikkan padamu. Kayak gitu aja nggak paham kau. Alah.